Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik langit yang tampak hening, di balik cakrawala yang kita sangka kosong, ada rahasia besar yang tersembunyi. Sebuah sistem dimensi yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi nyata bagi mereka yang memahami petunjuk Al-Quran. Kali ini, kita akan membuka satu persatu pintu-pintu rahasia itu. Perjalanan antar dimensi, antar bintang, dalam terang wahyu, bukan imajinasi fiksi. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah mengungkapkan bahwa setan dan kaumnya dapat melihat kita dari tempat yang tak bisa kita lihat. Tapi apa maksud dari ini? Apakah ada lapisan realitas lain yang sedang berlangsung di sekitar kita? Apakah jin, setan, dan bahkan para malaikat beroperasi di dimensi yang berbeda? Dan mungkinkah ada manusia yang pernah melintasinya? Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan paling misterius dalam sejarah kenabian. Intro. Dengan analogi sederhana berdasarkan sains, yaitu perjalanan Nabi Musa dan Khidir dari pandangan ilmu sains. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita tidak bisa melihat jin? Mengapa setan bisa mengamati kita, tapi kita tidak bisa mengamati mereka? Allah telah menjawabnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia dan kaumnya melihat kalian dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Surah Al-A'raf 27. Di balik dunia fisik yang kita lihat, ada dunia lain, tersusun dari lapisan-lapisan dimensi, tak terjamah oleh mata, namun nyata dalam sains dan dalam wahyu. Di dunia yang tampak ini, kita hidup dalam panjang, lebar, dan tinggi. Kita berjalan, duduk, mendaki tangga. Semua itu adalah interaksi kita dengan 3 dimensi ruang. Namun realitas tidak sesederhana itu. Dalam dunia fisika modern, khususnya teori yang disebut M-teori, para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta ini tersusun dari 11 dimensi. Sumber teori ini berasal dari perkembangan superstring teori, sebuah kerangka fisika teoritis yang berupaya menyatukan semua gaya fundamental alam. Tapi, bagaimana cara memahaminya? Mari kita ilustrasikan, bayangkan satu titik. Ia tidak punya panjang, lebar, atau tinggi. Hanya keberadaan tanpa arah. Ini adalah 0 dimensi. Saat titik itu bergerak, terbentuklah sebuah garis. Kini kita punya 1 dimensi, panjang. Dalam dunia 1 dimensi ini, makhluk hanya bisa bergerak maju atau mundur. Misalnya, bayangkan seekor cacing kecil hidup dalam sebuah sedotan. Ia hanya bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Ia tidak tahu bahwa ada ruang di luar sedotan itu. Sekarang, garis itu kita geser ke samping. Kita masuk ke 2 dimensi, panjang dan lebar. Contoh sederhananya, bayangkan selembar kertas atau layar ponsel kita. Segala hal di dalamnya hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah, tapi tidak bisa keluar dari layar. Makhluk 2 dimensi tidak akan pernah tahu seperti apa sebuah kedalaman. Dalam dunia fisika modern, khususnya teori yang disebut M-teori, para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta ini tersusun dari 11 dimensi. Sumber teori ini berasal dari perkembangan superstring teori, sebuah kerangka fisika teoritis yang berupaya menyatukan semua gaya fundamental alam. Tapi, bagaimana cara memahaminya? Mari kita ilustrasikan, bayangkan satu titik. Ia tidak punya panjang, lebar, atau tinggi, hanya keberadaan tanpa arah. Ini adalah 0 dimensi. Saat titik itu bergerak, terbentuklah sebuah garis. Kini kita punya 1 dimensi, panjang. Dalam dunia 1 dimensi ini, makhluk hanya bisa bergerak maju atau mundur. Misalnya, bayangkan seekor cacing kecil hidup dalam sebuah sedotan. Ia hanya bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Ia tidak tahu bahwa ada ruang di luar sedotan itu. Sekarang,